Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulina SK dengan NIM B10111818172. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial mencari moving average atau yang disebut dengan MA, eksponensial, dan yang terakhir dekomposisi. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah meletakkan tahun, bulan, dan YT-nya, di mana tahun dasar yang saya gunakan tahun 2015, 2016, 17, dan ada juga tahun 2018, di mana nantinya digunakan pada saat forecast. Nah, untuk bulannya sendiri, dari bulan Januari sampai Desember, yaitu 1 tahun, YT-nya, teman-teman bisa menggunakan data angka ini secara random. Nah, untuk MA-nya sendiri, saya menggunakan 3 periode. Nah, hasilnya pertama average, kemudian enter. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita blok sampai ke bawah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke forecast. Forecast. Nah, kita tinggal pindahkan datanya dari MA3, kemudian kita blok sampai ke bawah. Oke, mungkin kita ulangi dulu. Sini sama dengan misalnya enter, kita blok sampai ke bawah seperti ini. Nah, sekarang kita akan memblok keduanya. Kita akan memblok satu persatu. Pertama kita ke insert, lalu ke grafik. Nah, saya menggunakan grafiknya seperti ini. Kemudian kita klik lagi, select data, add. Kita klik terlebih dahulu, masukkan YT, klik kembali. Juga kita klik angka YT, kita sampai ke bawah. Oke, kita klik kembali. Oke, di sebelah kanan sini ada tulisan edit. Nah, di sini kita akan mengedit, di mana editnya ini nanti digunakan untuk tahun dan bulan. Nah, kita blok. Kita gunakan sampai Desember. Oke, kita klik OK. Nah, ini dia adalah hasilnya. Kemudian kita akan ke Gradle. Kita hapus terlebih dahulu. Oke. Kita klik Gradle yang awal. Kita cari Gradle. Kita klik open data, kemudian user file. Nah, di sampel file ini merupakan data-data yang sebelumnya udah saya buka. Kita klik insert data, kita cari data PDE 1. Nah, di sini kita ganti, kita ubah menjadi Excel file. Oke, masih loading. Nah, ini dia. Dan kita klik open. Sini 3. Sini 1. Time series. Ini forward. Kemudian tahun yang kita gunakan tahun dasar sebelumnya saya menggunakan tahun 2015. Kita forward slide. Nah, di sini kita hapus dulu, delete.
Kita masuk ke variabel, kemudian filter, simple moving average. Dan di sini angkanya saya gunakan 3. Kita klik tempatnya, kemudian OK. Nah, ini dia datanya. Kita bisa lihat sama. Nah, bedanya di sini di mana di Gradle sendiri tidak ada forecast, sedangkan di Excel insert-nya itu ada. Jadi kita bisa menghapus warna merah itu forecast. Nah, kita cek kembali. Nah, ini dia. Terlihat sama ya, teman-teman. Oke, kita tutup. Nah, kita juga bisa mengecek YT apakah benar sama. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini adalah data YT, sebenarnya 256, 176, 802. 434,67, 493,33, 606, betul. Nah, sini selanjutnya kita masuk ke eksponensial. Nah, di eksponensial sendiri saya menggunakan data yang sama sebelumnya, yaitu tahun, bulan, dan YT-nya sama angkanya. Nah, untuk alfanya sendiri teman-teman bisa menggunakan alfa dari 0 sampai 1. Nah, di sini saya menggunakan alfa 0,5. Nah, untuk menghasilkan alfa 0, sendiri kita menggunakan rumus average sebelumnya saya menggunakan 3 periode. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bawah kita gunakan rumus average, rumus 0,5 kita kalikan dengan 256, 0,256 kita tambah 0,5 kita kalikan dengan yang di atas. Nah, ini hasilnya. Oke, kita blok kembali bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut di forecast. Forecast kita gunakan data yang di sebelah sama. Nah, ini kita blok kembali. Nah, ini dia hasilnya. Oke, tunggu. Kita ulang kembali. Ke forecast. Kita blok. Kita blok terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya sama. Kemudian untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung memblok semuanya. Kemudian kita ke insert, cari grafik. Nah, ini dia hasilnya, hasil eksponensial. Kemudian kita ke Gradle kembali. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kita open data, insert file, cari data DE1, klik open. Nah, yang paling bawah, klik open. Yes. Di sini 3. Sini kita gunakan 2.
Kita klik gas, time series forward, kami kita gunakan lagi tahun 2015. Forward, apply. Nah, di sini kita bisa hapus kembali. Kita delete terlebih dahulu. Nah, masuk ke variabel filter, kemudian exponential moving average. Nah, di sini saya menggunakan alfanya 5. Nah, kita klik semua. Klik OK. Nah, ini dia. Kita lihat persamaannya. Karena tadi halnya sama, di mana forecast tidak ada. Forecast warnanya hijau, jadi kita hapus dulu grafik warna hijau. Nah, kemudian kita lihat kembali. Bentuknya sama. Untuk mengecek kembali, kita bisa membuka Gradle. Nah, kita lihat itu sama 256, 176. Itu sama. Kemudian kita buka 345,33, 260 itu sama. 506 kita lihat 716,6524. Kita lihat sini apakah sama hasilnya 716,652. Nah, sama ya, kalau misalnya kita bulatkan hasilnya adalah sama. Oke, sekarang kita masuk kepada dekomposisi. Komposisi di sini itu halnya sama, data yang saya gunakan juga seperti data yang pertama, kedua. Nah, di sini kita periksa terlebih dahulu. Nah, untuk mencari CMA 12 ini, kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. Average. Nah, karena yang CMA ini datanya adalah 12 bulan atau sama dengan setahun, jadi kita membloknya YT-nya dari Januari hingga Desember. Oke, sebelumnya kita delete, kita masukkan di bulan Juni. Average. Oke, Desember. Nah, ini teman-teman bisa blok kembali sampai ke bawah. Oke, kita masuk di CMA 12 TR dan CL. Di sini kita gunakan di bulan Juli. Kenapa di bulan Juli? Karena sebelumnya kita meletakkan ini nantinya adalah rata-rata atau dari bagian CMA dari D7 dan juga D8. Nah, kita masukkan terlebih dahulu average keduanya. Nah, ini hasilnya, kemudian kita blok sama halnya. Kita blok terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini sudah ada, ini adalah CMA 12 sama dengan TR dikali CL. Nah, di sebelahnya sini udah ada rumus yang udah saya siapkan, itu SN kali R sama dengan YT per TR dikali CL. Nah, untuk melihat hasilnya sendiri, kita samakan dengan dulu YT 198 dibagi dengan TR dikali CL. Ya, di sini juga kita bisa membuat Gradle dari sini. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita insert. Kita masukkan ke grafik. Nah, itu hasilnya bentukannya seperti ini. Kalau untuk Gradle sendiri,
kan Grittle, kita masukkan, coba masukkan ke Grittle. Kita delete terlebih dahulu, file, open data. Nah, ini merupakan data PDE 3 yang saya simpan. Pencarian di sini, data PDE 3. Sebentar teman-teman, masih loading. Data PDE 3. Nah, ini yang paling bawah kita gunakan di sini. Kita klik yes. 3. Oke. Yes. Time series. Monthly. Forward 2015. 2015. Apply. Di sini kita hapus dulu terlebih dahulu. Banyak data ya teman-teman. Masukkan ke variabel filter simple moving average. Nah, di sini kita masukkan. Kita klik semuanya. Center, grab original and smooth series, grab residual or cycle, save smooth, dan juga save cycle component. Nah, ini dia. Ini bentukan grafiknya. Oke. Kita lanjutkan datanya. Kita lanjutkan ke SN1 kita gunakan datanya itu berdasarkan 1 tahun full. Nah, untuk melihat 1 tahun full, kita lihat dari Juli Desember ini terlihat datanya setengah. Sedangkan pada tahun 2016 terlihat datanya full dari Januari hingga Desember. Jadi, kita gunakan dari bulan Januari hingga Desember. Kemudian kita paste, gunakan paste spesial agar rapi. Nah, untuk SN2 sendiri kita gunakan itu dari yang paling akhir dari Januari hingga Juni. Sepertinya di sini ada yang salah. Oke, pertama kita balikkan dulu datanya karena saya menggunakan datanya tadinya sampai Juni ya teman-teman. Juni sama dengan average, gunakan setahun seperti ini. Enter, kemudian kita blok sampai bulan Juni. Nah, dari bulan Juni sampai bulan Juni. Sebelumnya saya minta maaf karena ada kesalahan. Dan kita masuk ke CMA 12. Kita masukkan di Juni. Average rata-rata di antara ini. Enter. Sampai Juni. Nah, sini SN. Untuk SN-nya kita gunakan C8 dibagi dengan E8. 0,4379. Nah, kita blok sampai bulan Juni. Nah, ini dia hasilnya. Di SN1 kita blok kembali 1 tahun full yang tadi awalnya saya tadi. Ini 1. Ctrl C, kita letak di sini menggunakan paste spesial. Oke, di SN2 kita gunakan data ini.
terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan datanya ke ketiga. 2, 3, 4, 5, 6. Ctrl C. Nah, lagi karena ada datanya yang salah, kita ulang kembali untuk melihat, untuk mengecek. Kita blok terlebih dahulu. Kita ke filter terlebih dahulu, kita hapus untuk mengeceknya kembali ya teman-teman. Kita masukkan pada file open data. Filter file open data user file data PDE3, kita enterkan. Nah, kita klik open 3. Oke. Time series forward only forward 2015 forward apply. Nah, ini kita hapus dulu karena yang kita butuhkan adalah YT. Kita masuk ke variabel filter terlebih dahulu, kita masuk simple moving average, di sini 12. Kita klik semuanya. Nah, ini dia. Ini adalah grafiknya. Kita tutup kembali. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke rata-rata sessional, di mana average D7 sampai D8. Oke, kita gunakan keduanya. Nah, blok kembali. Oke. Kemudian kita zoom untuk melihat totalnya. Nah, selanjutnya kita mengecek dengan 12 dibagi dengan total, saya lupa dengan 12 dibagi dengan 14. Nah, 1,0104. Selanjutnya kita ke SN Adjustment Sessional. Untuk rumusnya sendiri kita gunakan I2, kita kali dengan yang ini I15. Nah, di sini kita harus absolutkan terlebih dahulu agar datanya terlengkapi, diletak pada sebelum dan sesudah I, dan kita enter. Nah, ini hasilnya 12. Memang harusnya hasilnya 12 ya teman-teman. Untuk SN-nya kita tinggal Ctrl C, kemudian kita tinggal paste data spesial ketiganya. SN, oke. Masuk ke decisional. Untuk rumusnya sendiri itu C, kita gunakan YT, jadi kita ambil C2 dibagi dengan
padu. Nah, kita klik sampai bulan ini. Kita klik, kita lanjutkan. Nah, untuk mencari prediction atau yang disebut dengan PR, kita buat data terlebih dahulu. Untuk datanya udah saya siapkan di data PDF 4, yang mana ini merupakan hasil copy paste dari decisional. Lalu saya meletakkan pause 1, 2, 3, teman-teman bisa gunakan seperti itu. Kita lanjut ke Gradle, user file, data PDF 4. Klik terlebih dahulu. Untuk memudahkan tinggal kita ganti menjadi Excel file. Open. Yes. Kita klik OK. Klik yes kembali. Time series sama kurang lebih. Only forward 2015. Forward. Apply. Nah, di sini bisa dihapus terlebih dahulu. Jadi yang ada decisional saja data yang perlu kita gunakan. Kita masuk ke add time trend. Nah, nanti time trend ini sebagai penambah di mana digunakan pada time model ordinary least square. Decisionalnya kita masukkan di sini, sedangkan time-nya kita masukkan di regular cross. Kita klik OK. Nah, sudah terlihat tampilan seperti ini. Masuk kepada analis forecast. Kita tutup terlebih dahulu, klik OK. Nah, kita tinggal salin. Kita masukkan kepada MS Word baru. Kita klik di sini, Word. Nah, tinggal paste. Bisa dikecilkan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya. Blok. Kita blok yang prediction, karena prediction ini nantinya akan dipindahkan datanya kepada data PDE3 atau dekomposisi. Nah, kita Ctrl C, kemudian masukkan data PDE3 di prediction. Sebelumnya saya hapus terlebih dahulu. Ini copy, kemudian masukkan datanya PDE3. Gunakan paste spesial. Nah, ini dia hasilnya. Setelah mendapatkan prediction, kita lanjutkan. Di sini saya sudah meletakkan TR dikali SN. Untuk rumus TR dikali SN sendiri, rumusnya yaitu
M2 kita kalikan dengan K2 seperti ini, 556,370. Kita klik, kita blok sampai ke bawah. Nah, ini hasilnya. Kita lanjutkan CI TR. Untuk rumusnya sendiri udah ada, CI dikali TR sama dengan YT per TR dikali SN. Kita cari YT atau C2 nya. TR dikali SN, N2 berarti C2 per N2. Nah, 0,46. Kita blok 2,709. Yang masuk ke CL itu sama dengan CMA 3, dimana yang tadinya saya gunakan 3 periode dari Januari, Februari, dan juga Maret. Untuk masukkan rumusnya, kita kosongkan dulu di atasnya, lalu kita masukkan data di bawahnya, yaitu average dari 02, 3 periode yang sebelumnya. Nah, ini 1,651. Kita blok. Nah, kita masuk ke tahap TR sama dengan CL kali TR. Nah, di sini sebelumnya udah ada datanya, tinggal kita masukkan, kemudian dibagi dengan 1,2. Enter. 0,4. Nah, sekarang kita masuk ke use YT sama dengan SN dikali TR dikali CL dikali dengan IR. Rumusnya yaitu SN dikali dengan TR. Ini untuk melihat apakah hasilnya nanti sama dengan YT, dikali dengan CL kali dengan IR. Oke, hasilnya 894 bagian terakhir, 894 untuk bagian terakhir, 176 untuk bagian awal, dan 176 di bagian 2 sama 176 di bagian 2. Nah, mungkin sekian penjelasan saya untuk menjelaskan moving average, eksponensial, dan dekomposisi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.